Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku, Anda bertanya Alkitab menjawab episode ke-60. Saya tidak menyebut nama dan tidak juga menyebut telepon karena memang diminta demikian. Shalom Pak, saya berkali-kali mendengarkan khotbah Bapak juga mengikuti forum Anda bertanya Alkitab menjawab. Saya belajar mengenal Tuhan Yesus sejak SD kelas 4 atau 5 sampai sekarang umur 65 tahun. Saya baptis tahun 1984, kalau nggak salah ingat. Hampir setiap hari saya mendengar firman Tuhan dan pernah jadi majelis gereja. Tetapi mengapa iman saya tidak bertumbuh? Malah saat ini saya kebalikan dari saudara kita yang pengen cepat dipanggil pulang. Saya takut mati. Mohon petunjuk arahan, pencerahan agar iman saya berkembang dan tidak takut dipanggil pulang ke rumah Bapak. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak. Sebenarnya orang yang takut mati yang pertama pasti hidupnya belum benar-benar bersih. Atau belum berusaha untuk hidup bersih. Jadi walaupun belum bersih, belum suci banget, belum suci benar, tapi berusaha untuk berubah tiap hari. Yang kedua masih mengharapkan kebahagiaan dunia ini. Jadi masih ada yang ditunggu. Masih ada yang dinikmati. Mestinya kita sudah tidak lagi menunggu apapun, tidak ada yang kita mau nikmati ya, di dunia ini. Mestinya nggak ada lagi. Mestinya Pak ya. Saya juga mungkin lebih muda beberapa tahun dari Bapak, tetapi saya memaksa diri untuk bertumbuh dan saya mengerti apa artinya tidak takut mati lagi. Jadi harus hidup bersih. Yang kedua jangan mengharapkan dunia membahagiakan. Yang ketiga kita harus menemukan bagian apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan sebelum kita meninggal. Jangan kita pulang dengan tangan kosong, artinya kita belum buat apa-apa untuk Dia. Yang keempat ya saya harus mengajak Bapak untuk mendengarkan khotbah saya terus-menerus siang, malam, pagi, petang. Nanti akan mendapatkan inspirasi yang kuat guna persiapan pulang ke surga. Ya. Lagu-lagu yang saya tulis, yang saya karang, semua kan bicara mengenai kematian. Ya. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Jadi lagu-lagunya itu ya. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Ya Pak, yuk kita mengakhiri sisa hidup kita untuk pulang ke surga. Pokoknya kita berkemas-kemas. Kepada Bapak yang mengirimkan SMS ini, saya senang. Bapak berpotensi pulang ke surga bersama saya. Sebab kalau tidak, Bapak tidak memiliki pertanyaan ini. Rasanya sudah tidak mungkin ya Bapak jatuh dan masuk neraka. Hanya sekarang kita mesti berjuang ya Pak. Bapak ini ya. Saya sebutkan saja Bapak ini dari Semarang. Tuhan memberkati. 0812 40 49 7 sekian-sekian. Salam Pak.
Saya mau bertanya Pak, apakah semua mimpi itu benar dari Tuhan? Kalau dalam Ayub 33 ayat 14 sampai 15 dikatakan tentang bagaimana cara Allah berbicara kepada manusia. Salah satunya melalui mimpi. Bagaimanakah cara kita mengetahui apakah ini benar dari Allah atau bukan dari Allah? Ini dari Timika, ya. Baik Ibu Shirley. Bu, mimpi tidak selalu dari Tuhan. Seringkali mimpi itu hanya aktivitas dari jiwa kita di bawah sadar. Tetapi kalau mimpi dari Allah ini pengalaman subjektif. Anda boleh terima, Anda boleh tidak. Ya. Yang pertama, mimpi itu menggetarkan. Walaupun mimpinya bukan sesuatu yang mestinya kita takut, sesuatu yang membuat kita biasanya tidak takut, tetapi kalau mimpi dari Tuhan itu menggetarkan. Misalnya saudara mimpi dan mimpi itu dalam bentuk misalnya Anda misalnya makan nih, kan biasa, tapi bisa menggetarkan. Yang kedua, jika mimpi itu akan mencekam jiwa kita. Jadi bukan suatu yang langsung lenyap gitu. Mencekam, mencengkeram. Yang ketiga, waktu kita berdoa untuk tanya, ini mimpi maksudnya apa? Itu mimpi bisa seperti terulang lalu menjadi lebih lengkap. Misalnya kita mimpi makan, kok hanya makan bisa menggetarkan, lalu mencekam jiwa kita. Lalu kita ingat, waktu saya mimpi yang saya makan itu ini. Jadi seperti ditambahkan, bisa muncul lagi. Ya. Lalu yang keempat ada damai sejahtera. Walaupun mencekam tapi ada damai sejahtera. Ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Kembali ada pertanyaan ya. Yang tidak saya sebut nama ya. Salam Pak Pendeta Erastus, saya pernah jadi jemaat Rehoboth Perdatam, tapi karena pindah tempat tinggal sekitar tahun 2002, sehingga saya tidak lagi berjemaat di Rehoboth dan tidak pernah lagi dengar khotbah Bapak. Pada tahun 2014 saya tanpa sengaja dengar khotbah Pak Eras. Sungguh sangat berbeda dengan pada saat kami di Perdatam. Kami sungguh diberkati dan sangat membuka pengertian tentang kekristenan, apa yang menjadi pertanyaan di hati selama ini yang tidak pernah ada jawaban, yang pasti oleh khotbah Pak Eras terjawab semua. Di mana saya tinggal saat ini, lumayan banyak orang tahu kalau kami salah satu pendengar setia suara kebenaran. Sejak Pak Eras difitnah sesat, gerak saya kelihatannya agak terbatas karena pendeta-pendeta di tempat saya sangat terpengaruh. Sebaiknya sikap saya harus bagaimana? Karena sebelumnya saya jadi majelis gereja selama 2 periode. Dan seringkali kalau ada kebaktian-kebaktian sektor, saya seringkali ambil referensi pengajaran Pak Eras. Mohon nasihatnya Pak, terima kasih. Ini Pak, Bapak menghadapi masalah ini juga dihadapi oleh beberapa orang yang lain. Saya tidak bisa memberikan nasihat bagaimana, tetapi saya hanya bisa memberikan nasihat, tunjukkan buah kehidupan yang baik, bahwa mendengar suara kebenaran dari Erastus tidak membuat kita jadi jahat, tapi menjadi baik. Ya, sebisanya tidak meninggalkan gereja itu, kecuali kita diusir ya saudara, tetap menjadi berkat di sana. Dan jika ada kesempatan, pasti Tuhan beri kesempatan, kita bisa memberi penjelasan, kita beri penjelasan. Ya. Saya juga tidak tahu kenapa orang fitnah saya begitu. Seperti ada keselamatan di luar Kristus, itu kan tidak pernah saya ajarkan. Ya. Pak Eras menikah dengan Roh Kudus, wah itu kan gila, tidak pernah begitu, dan banyak lagi. Tapi nanti waktu akan membuktikan. Ya. Oke, Tuhan memberkati ya Pak, terima kasih untuk dukungannya dan kepercayaannya. Bapak adalah agen suara kebenaran yang mempersiapkan orang masuk kerajaan surga. Puji Tuhan. 08594635 sekian. Pak Eras, salahkah kadang dalam doa saya memohon kepada Tuhan Yesus agar suami tidak menikah lagi apabila saya dipanggil Tuhan lebih dahulu?
Saya pun berjanji tidak akan menikah lagi apabila ditinggal suami. Saya senang seperti Pak Eras sering memberitahukan kepada jemaat apabila ditinggal istri, Pak Eras berjanji tidak akan menikah lagi. Saya menginginkan suami seperti Pak Eras. Tapi kan masalahnya laki kadang harus terpenuhi kebutuhan seksnya. Jadi saya hanya khawatir saja karena banyak keluarga hancur karena menikah dengan orang yang tidak bertanggung jawab juga terhadap masa depan anak. Saya hanya pasrah kepada Tuhan, pasti akan memberikan terbaik untuk hambanya. Namanya manusia, ada kalanya rasa khawatir, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Ibu, kalau ibu mengasihi Tuhan, tidak melukai hati Tuhan, Tuhan tidak melukai hatimu. Jagai keluargamu, jagai masa depan anak-anakmu dengan kehidupan yang menyukakan hati Allah, memuaskan hati Allah. Itu bagian ibu. Di luar itu ibu jangan macam-macam. Serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Jangan menskenario begitu. Ya. Ibu jangan mengatur-ngatur apa yang bukan hak ibu. Yang penting ibu sekarang hidup suci, hidup benar, menyukakan hati Tuhan dengan setiap perkataan, perbuatan kita. Ya, penuhi bagianmu, di luar bagian kita biar Allah yang mengambil alih. Siap ya Bu? Percayalah bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik kalau kita memberi yang terbaik. Ya, jangan hanya mengatakan Allah memberi yang terbaik tapi kita tidak pernah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik, senangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan menyenangkan hati kita. Amin. 0856 4533 sekian-sekian. Salam Pak Erastus. Saya mau bertanya dengan kuasa apa Yesus banyak melakukan mujizat selama dia berkarya sebelum menyelesaikan kehendak Bapa sampai Golgota. Padahal Yesus di Filipi 2 ayat 6-7 menjadi sama seperti manusia dan baru setelah kebangkitannya segala kuasa di surga dan di bumi diberikannya kepadanya. Matius 28 ayat 18. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ini yang pertama yang bertanya namanya Billy. Billy, Ibrani pasal 2 ayat 17 juga mengatakan Yesus dalam segala hal disamakan dengan manusia. Yesus membangkitkan orang mati, Yesus mengadakan banyak mujizat. Penginjil-penginjil dunia itu membangkitkan orang mati juga. Bahkan menyembuhkan orang sakit jumlahnya bisa lebih banyak dari Yesus sendiri. Dan Yesus juga berkata, kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang kulakukan. Jadi dengan kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Yesus sendiri berkata bahwa anak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Kita pun juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang memberikan Roh Kudusnya. Jadi oleh kuasa Roh Kudus itu. Sedangkan Yesus ketika menjadi manusia dalam segala hal disamakan dengan kita. Oke, puji Tuhan. Oke, saudaraku. 0898 97 8 sekian. Salam Pak Eras, saya salah satu jemaat yang sering mendengar khotbah Bapak dan saya sedang bergumul. Begini Pak, saya sedang memikirkan ayah saya yang saat ini beliau ke Jawa Tengah di tempat keluarga dari ibu saya dan hidupnya masih menyimpan kepahitan dan kami semua memang agak sulit memahaminya. Saya adalah anak paling besar yang paling dekat dengan beliau waktu di Jakarta. Kedua adik saya di Jawa Tengah tapi hubungannya kurang dekat dan jadi saya juga sedih Pak karena saya belum bisa membahagiakan ayah saya yang walaupun sifatnya agak keras dan kami sering bertengkar. Saat ini karena beliau sudah tua, saya dan keluarga khawatir tidak ada yang mengurus langsung jasmaninya sehingga ada hamba Tuhan di situ yang menyarankan agar beliau dirawat di panti asuhan Kristen. Referensi dari hamba Tuhan ini dan setelah 1,5 tahun bergumul beliau bersedia ke panti walaupun awalnya sempat ragu karena takut. Saya lihat panti ini sederhana sekali dan tidak dipungut biaya, tapi sepertinya mereka mengurus semua dengan baik. Dan saya berpikir kalau ayah saya di situ tiap pagi ada ibadah
dan supaya hatinya ada sukacita dan bisa melupakan kepahitannya. Dan saya juga tanya ke beliau di hari pertama kedua bagaimana di sana, karena saya juga khawatir. Beliau bilang, tapi beliau bilang baik-baik saja, terurus dengan baik. Apakah saya berdoa dan salah Pak dengan menyetujui ayah saya di panti dengan tujuan supaya ayah saya bisa terurus dan lebih dekat dengan Tuhan dan punya sukacita? Thanks Pak Eras. Untuk informasi saat ini saya masih di Jakarta dan menumpang dengan saudara yang dulu bermasalah dengan ayah. Jadi saya jadi bingung apakah apa yang harus saya lakukan, dan saya berpikir apakah tindakan saya tepat. Terima kasih Pak Erastus, saya sungguh perlu pencerahan dan hal ini saya bawa dalam doa. Begini, sebaiknya bukan seharusnya orang tua bersama dengan kita. Waktu kita kecil kita tidak dititip-titipkan. Sekarang setelah orang tua jadi tua kita juga tidak boleh titip-titipkan. Idealnya, sebaiknya. Tetapi kalau satu dan lain hal kita tidak punya tempat yang cukup, atau pasangan hidup yang tidak bisa menerima orang tua, atau faktor lain yang membuat orang tua tambah menderita kalau ikut kita, tidak salah kita bawa ke panti jompo. Ya, tidak salah. Memang kalau kita tidak sanggup. Tetapi kita membawa orang tua ke panti jompo hanya karena supaya kita lebih ringan, itu jahat. Itu jahat. Orang tua harus kita pikul sampai orang tua meninggal, sebisa-bisanya kita pikul. Kita yang bertanggung jawab. Ingat waktu kecil kita nggak dititip-titipkan loh. Sekarang gantian kita yang harus memikul orang tua. Tetapi kalau ada faktor-faktor yang memang tidak bisa dihindari, tidak apa-apa. Dibawa ke panti jompo, hanya catatannya dibesuk, ditelepon tiap hari, diperhatikan. Itu sudah cukup. Di rumah kita pun kadang-kadang juga kita ketemu belum tentu sehari sekali. Ya toh, karena kalau kita sibuk kita juga jarang bisa berkomunikasi. Taruh di panti jompo tapi didoakan. Nah, kembali soal tinggal di rumah keluarga yang ayah sakit hati ini ya tadi ya. Kalau bisa tinggal saja di tempat di mana orang tua kita tidak bermasalah dengan orang itu. Kalau bisa. Tuhan memberkati. 0813 1580 sekian. Salam Pak Pendeta Erastus. Bagaimana cara melakukan penyerahan anak di GSKI? Apakah penyerahan anak didoakan pendeta di gereja wajib dilakukan setiap orang tua? Apabila tidak dilakukan, bagaimana pengaruhnya bagi anak-anak dan masa depan mereka? Sebenarnya penyerahan anak ini berangkat dari apa yang dilihat di dalam Alkitab. Apa itu? Ketika Yesus masih kecil dibawa ke bait Allah. Ini bukan sesuatu yang bersifat mutlak sebenarnya. Artinya kalau anak nggak diserahkan nanti nggak masuk surga, bukan begitu. Tapi penyerahan itu bisa menjadi satu komitmen orang tua di depan Tuhan dan jemaat, mengakui bahwa anak ini milik Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dibimbing ke jalan Tuhan. Itulah sebabnya di Gereja Suara Kebenaran Injil, penyerahan anak selalu disertai dengan pertanyaan. Apakah Bapak mengakui bahwa anak ini milik Tuhan? Masing-masing menjawab, ya saya mengakui. Lalu ada pertanyaan, apakah Bapak bersedia melindungi menjaga anak ini dengan kasih Kristus dan menuntunnya di jalan kebenaran Tuhan? Dia jawab, ya saya bersedia. Itu. Kalau satu dan lain hal tidak bisa melakukan penyerahan anak, ya serahkan sendiri kepada Tuhan, nggak masalah. Tetapi kalau ada gereja bisa melakukan penyerahan, kita sebagai keluarga besar, kita bisa melakukan itu bersama-sama. Oke? Tuhan memberkati. Jadi tidak mutlak tapi relatif. 0813 1977 3 sekian saudaraku. Salam Pak Eras, terima kasih atas kebenaran yang Bapak bagikan. Membuat saya sadar bahwa saya tidak mengikuti dan beriman kepada Tuhan. Bahwa saya tidak mengikuti dan beriman kepada Tuhan dengan benar selama ini. Jadi Tuhan sadarkan, terima kasih. Bapak, saya ingin bertanya, apa maksud pernyataan Tuhan di dalam Matius 8 ayat 12 ya. Matius 8 ayat 12.
Nah, saya buka dulu ya saudara. Matius 8 ayat 12. Saya ini sebenarnya membaca ini spontan ya, tidak saya persiapkan dulu. Banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini konteksnya Tuhan Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi. Kisahnya mengenai Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Seorang hamba dari perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum ini memiliki iman kepada Yesus, mengakui ada otoritas dalam diri Yesus. Ucapkan satu kalimat, hambaku sembuh. Sedangkan bangsa Israel sendiri yang disebut anak-anak kerajaan itu tidak menghormati Yesus. Jadi nanti ada orang-orang dari segala suku bangsa masuk kerajaan Allah, sedangkan orang-orang Israel yang disebut anak-anak kerajaan dalam tanda kutip malah tidak masuk dalam kerajaan itu. Jadi konteksnya adalah orang-orang Yahudi. Itu maksudnya. Terima kasih. 08 13 20 64 sekian. Salam Pak Erastus. Saya mengikuti suara kebenaran sudah 3 tahun. Saya seorang ibu bekerja dan memiliki 2 orang anak. Saya berterima kasih untuk khotbah-khotbah Bapak. Saya sangat diubahkan. Melalui suara kebenaran saya menjadi kuat dalam melewati badai hidup. Dalam khotbah Bapak yang berjudul Mengasihi Sama, Bapak mengatakan bahwa Lazarus bisa saja pasangan hidup kita. Selama ini saya memikul biaya hidup suami saya meskipun dia pemalas. Tidak mau bekerja, penjudi, suka mempermalukan saya di depan umum dan selingkuh. Apakah tindakan saya salah? Saya khawatir hal ini akan merusak mentalnya menjadi tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan tidak berkenan. Sampai dengan taraf ini, sampai dengan saat ini maksudnya, suami saya masih belum bertobat. Selain itu saya juga memikul biaya hidup mertua saya meskipun saya dimusuhi mama mertua. Semua ini saya lakukan karena saya ingin meneladani kasih Yesus. Mohon pencerahannya ya Pak. Bagi saya, Bapak seperti orang tua saya yang memberikan nasihat bagi anak-anaknya. Sehat-sehat ya Pak, panjang umur, supaya semakin banyak orang yang dapat diubahkan melalui pelayanan Bapak. Tuhan memberkati. Ibu, yang pertama, Ibu orang luar biasa. Benar-benar Ibu orang luar biasa. Keadaan Ibu ini benar-benar berat. Tetapi Ibu orang yang dipersiapkan untuk dimuliakan bersama Yesus. Seimbang dengan penderitaan Ibu dan pengorbanan Ibu untuk orang lain, Ibu layak dipermuliakan jika setia sampai akhir. Kalau saya mengatakan Lazarus itu bisa pasangan hidup, artinya objek orang yang kita perhatikan itu bisa suami. Tetapi saya harap Ibu tidak menyamakan kisah Lazarus dengan suami Ibu. Tidak sama persis, tidak paralel. Saya hanya meminjam kata Lazarus. Ya. Artinya orang yang harus kita beri perhatian. Tetapi bukan berarti lalu kita secara total mutlak tak bersyarat harus menuruti keinginan suami. Kalau suami selingkuh main dengan perempuan lain, Ibu harus bisa berkata tidak kalau dia mengajak tidur. Ibu harus berani berkata, kamu periksa ke dokter dulu, kamu kena penyakit enggak? Harus berani. Karena tubuh Ibu itu bait Roh Kudus. Nah, saya tidak setuju kalau pendeta berkata harus dilayani apapun yang terjadi. Enggak boleh. Ketaatan kepada Tuhan harus melebihi ketaatan kepada siapapun, termasuk kepada suami. Nah, Ibu melindungi mertua walaupun mama mertua tidak ramah kepada Ibu. Ini luar biasa. Demi kesukaan hati Allah, tetaplah menjadi istri. Dan anak-anak masih memiliki orang ayah, yaitu suami Ibu. Jalani dulu dan minta hikmat Tuhan. Nanti Ibu akan dipimpin Tuhan bagaimana mengatasi keadaan dari hari ke hari. Saya tidak bisa memberikan format, nanti saya malah salah. Tapi Ibu yang dipimpin Tuhan pasti akan mendapat hikmat bagaimana mengatasi suami macam itu. Maaf ya Bu, kalau sampai dia tidak bisa ditegur Tuhan, hati-hati. Jangan sampai diakhiri hidupnya.
Karena saya sudah ketemu orang-orang yang di akhir hidupnya. Karena Tuhan memang mau melindungi istri-istri yang begitu patuh dan taat. Saya berkata begini bukan minta kepada Tuhan supaya suami ibu mati muda ya. Karena saya tidak tahu level kejahatan suami ibu itu. Tapi ibu harus minta pimpinan Tuhan untuk bisa menghadapi suami ibu dari hari ke hari. Ibu tidak membuang tenaga dan pengorbanan sia-sia mengasihi suami dan mertua yang tidak membalas kebaikan ibu. Semua itu investasi abadi. Selamat berjuang, Bu. 0812 8169 sekian. Salam Pak Eras, saya sudah 3 tahun ini mengikuti pengajaran Pak Eras. Dan saya sangat bersyukur Tuhan masih menyisakan satu orang seperti Pak Eras yang membuka rahasia-rahasia firman yang murni. Yang selama ini saya dan keluarga tidak pernah dapatkan sejak dulu. Dengan mengerti banyak firman yang Pak Eras sampaikan, saya makin berkomitmen dengan Tuhan untuk bersedia hidup kudus dan tak bercacat celah di hadapan Allah, di hadapan Bapa. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, saya ini pekerjaannya marketing dan dalam pekerjaan ini seringkali ada customer yang bagian pembeliannya meminta untuk harga barang di markup sebagai uang komisi untuk orang itu. Saya sering tidak sejahtera melakukannya, tapi karena urusan pekerjaan dan target perusahaan dalam penjualan, sering saya penuhi permintaan customer itu. Apakah hal ini salah? Bagaimana menurut pandangan Pak Eras? Karena terus terang saya mau sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan dalam segala hal supaya didapati berkenan di hadapan Tuhan. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih, Tuhan berkati. Yang pertama, yang bertanya ini harus melakukan dalam kontrol pimpinan. Jadi pimpinan atau pemilik perusahaan harus tahu, Pak, ini dia minta di markup loh Pak. Yang kedua, jangan ikut ambil keuntungan di situ. Jangan ikut ambil keuntungan itu. Ya. Yang ketiga, beri kesempatan dia untuk mendengar nasihatmu. Sampai titik tertentu katakan, Pak, saya kira harga ini saja. Ya, harga ini saja. Lebih baik kita bisa memberikan insentif atas persetujuan dari pimpinan. Misalnya kita punya pimpinan, khususnya pemilik. Sales mau beli tempat kita, Pak. Harga barang Anda misalnya 5 juta misalnya. Lalu customer mau tulis 6 juta kan, begitu? Kita berkata, enggak usah 5 juta saja. Kalau you mau mendapat sesuatu dari kami beri untuk Anda beli sama kami. Tapi you harus kasih tahu pimpinan Anda. Dan jangan ikut ambil bagian di situ. Itu keadaan yang paling terpaksa. Tapi sebenarnya itu juga tidak mendidik. Nah saya juga heran ada orang-orang kok mau kaya dengan cara begitu. Jadi seorang pegawai dari perusahaan lain membeli barang Anda 5 juta, di markup supaya dia bisa mengambil keuntungan dari situ, bukan? Yang dirugikan itu perusahaan dia. Ya lebih baik kita kasih, yuk beli aja di tempat kami tetap 5 juta, bon tetap 5 juta. Tapi untuk Anda biaya yang tak terduga, entah apa namanya, yuk kami kasih misalnya 500.000. Sepengetahuan dari pemilik perusahaan. Itu keadaan yang terpaksa dan itu pun sebenarnya tidak mendidik. Nah, kalau bisa ajar dia untuk tidak melakukan hal itu. Ya. Oke, ingat jangan ikut mengambil bagian dalam hal itu. Jangan dapat uang dari markup itu. Ya. Itu salah. 0878855 sekian. Salam Pak Eras, saya orang yang termasuk baru-baru bertobat setelah banyak mendengar khotbah Pak Eras. Mindset saya berhasil saya paksa ubah walaupun baru 2 bulanan ini. Saya udah punya jam doa 30 menit dan saya merasa mulai berubah perilaku keseharian. Aduh, ini
Luar biasa ya, puji Tuhan. Yang saya mau tanya Pak Eras, kalau hari Minggu ibadah-ibadah ada 2-3 sesi dari gereja GSKI, daerah live dan live ibadah Pak Eras. Awal-awal saya mengikuti semua, tapi minggu-minggu ini saya beribadah hanya 2 kali semuanya Pak Eras. Tapi minggu ini sekali aja live dari gereja saya aja. Tapi kok aku enggak tenang ya, ketakutan karena melewati ibadah-ibadahnya. Apakah saya berdosa banget ya? Dan minggu-minggu ini kadang-kadang yang jam doa aku ngelantur, tapi aku tetap berdoa walaupun udah jam 6 pagi. Ada rasa capek, malas, tapi aku lawan. Pak Eras, saya sekarang ada damai, tapi kadang rasa hampa dan aneh. Tapi banyakkan ketakutan aku berbuat dosa lagi, takut berbuat dosa lagi. Yang aku tanyakan apakah aku seperti main-main atau tidak serius jalanin ini. Anda sedang serius menjalaninya. Anda sedang serius. Doa tidak harus jam-jam tertentu, tapi tetap sediakan waktu untuk ketemu Tuhan. Dan jangan jadikan itu kewajiban yang memaksa. Tapi jadikan sesuatu yang kita pandang kebutuhan. Tuhan juga mau kita datang dengan rela, bukan karena karena kewajiban, lalu kita setengah nggak enak atau takut berdosa. Harus dengan kerelaan sebagai kebutuhan. Ya, begitu mestinya. Lalu mengenai beribadah hanya 2 kali, semuanya Pak Eras. Tapi minggu ini sekali aja live dari gereja saya aja. Tapi kok aku nggak tenang. Tapi minggu ini sekali aja live dari gereja saya aja. Kok aku nggak tenang, ketakutan karena melewati ibadah-ibadahnya. Apakah saya berdosa banget ya? Sebenarnya masalahnya adalah apakah kita itu dengan rela mengikuti ibadah, bukan dengan paksaan. Ya, jangan karena paksaan. Tuhan mau hati kita dengan tulus ikhlas belajar firman. Dari Rehobot, maksud saya dari saya 2 kali. Apa sih ruginya? Lah cuman khotbah hanya 60 menit. Ikuti juga kebaktian di gereja sendiri. Juga apa sih ruginya? Kalau hari Minggu ibadah ada 3 sesi dari gereja GSKI daerah live dan live ibadah Pak Eras. Maksudnya untuk gereja sendiri ya ikutilah untuk berpartisipasi ya. Tidak prinsip tapi minta hikmat Tuhan. Saya kira cukup ya untuk episode yang ke-60. Sampai bertemu di episode yang akan datang, episode 61. Tuhan memberkati.